kita selanjutnya kita sapa dulu. Nah, ini ku spotlight ya pemateri kita hari ini. Kita sapa dulu yang pertama Ko Abed. Halo Ko Abed. Hai, hai semuanya. Malam. Nah ini, Oke, satu lagi pemateri kita. Mana sih lah? pada nggak on cam nih, ayo dong. Baru masuk, Iya, barusan ini diedit. on cam, cam. Oke, Cecil baru ini masuk. satu lagi pemateri kita, Kak Sheila. Selamat malam Kak Sheila. Malam Kak Thomas. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembicaraan, mungkin dari Ko Abed, Sheila ada yang mau disampaikan? Mau nyapa teman-teman, mau tahu gimana? Ya ini sebuah kehormatan ya bisa berdiri di tengah-tengah saya dari partai, nggak boleh ya. Hari ini kita akan membuat satu konsep yang berbeda supaya makin cair, supaya makin seru gitu ya. Dan seperti yang udah Koko mention juga di grup, kita akan buat series di bulan Mei ini, series yang berkelanjutan gitu. Nah, jadi teman-teman Koko harap jadikan momen ini, malam ini, hari ini jadi momen diskusi kita seperti yang video yang kece tadi. Let's discuss gitu. Jadi teman-teman jangan malu untuk bertanya ataupun sharingkan pikiran dan perasaan teman-teman. Jadi nanti Koko harap kita bisa lebih banyak diskusi, nggak cuma satu arah. Ini udah talk show, sebisa mungkin nggak ada materi, nggak ada presentasi. Jadi semua diskusi, semua ngobrol. Oke, itu ya. Mungkin dari Sheila, silakan disapa dulu teman-teman HN3 ini, special guest kita. Halo eh, teman-teman HN3. Aku pribadi happy bisa ada di sini dari awal. Eh, dan sama sama kayak Kak Abed tadi ya, harapannya malam hari ini kita bisa diskusi bareng, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau bertumbuh bareng. Intinya begitu. Oke, Yeah. oke. Itu ya teman-teman, ini lagi-lagi ini talk show, jadi sifatnya adalah interaktif. Jadi kalau teman-teman mau ada hal yang mau disampaikan, silahkan. Yang pertama, kalau teman-teman mau langsung ngomong, bisa langsung raise hand. Nanti saya persilakan untuk bertanya. Atau kalau misal malu-malu, bisa lewat kolom chat. Atau kalau misal lewat kolom chat masih malu-malu, masih apa struggle-nya kayak pribadi, nggak mau ada orang yang tahu. Ini juga kita sediain Slido ya, jadi teman-teman bisa tanya melalui aplikasi itu. Nanti anonim ya, yang bertanya nanti saya pun juga nggak tahu siapa yang tanya. Itu oke. Jadi kan kita masuk ke topik diskusi pertama ini. Kita Aku kan minggu deg-degan, lalu ini udah. Apa? deg-degan aku. Oke lanjut. Koko ini intermezzo ya. Koko tuh udah biasa bawain warkon, talk show nggak pernah deg-degan loh. Kenapa ini deg-degan banget? Kayak ngomong sama anak-anak sendiri malah deg-degan. Oke lanjut. Oke, kita kan kemarin minggu lalu kita udah ngisi ya apa apa renungannya dari JJ ya. Semuanya udah pada ngisi nggak? Yang udah ngisi kasih reaction dong. Udah pada ngisi nggak kemarin? Ayo, ayo. Banyak kok kemarin Oke, yang ngisi. sudah pada Oke. ngisi ya. Nah, kemarin itu sebenarnya waktu kita sharing sama JJ kemarin tuh kita apa ya membangkitkan semangat awal gitu ya. Bahwa kita itu harus punya semangat dalam mengikut Tuhan. Ingin menjadi seperti Kristus, ingin bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tapi kadang kita sebagai orang muda ini ya, kadang nggak ngerti maksudnya bertumbuh seperti Kristus tuh kayak gimana. Iya nggak sih teman-teman? Kayak apakah bertumbuh mengikut Kristus tuh artinya rajin doa, artinya rajin baca Alkitab, artinya setiap lagu yang denger itu rohani semua, atau kayak gimana. Itu kan kadang kita bingung ya, teman-teman sebagai orang muda. Saya pun juga struggle. Nah, hari ini kita diskusi nih. Kalau menurut Ko Abed gimana? Bertumbuh seperti Kristus itu secara konkret, kira-kira apa sih yang bisa jadi patokannya teman-teman nih di dalam berjuang menjadi seperti Kristus? Kalau Ko Abed gimana? Oke, ini pandangan Koko ya. Gini teman-teman, kalau bagi Koko sendiri, arah atau konkretnya bentuk kita semakin serupa seperti Kristus, pasti ada perubahan yang bisa dirasa kita dan sesama. Itu simpelnya, gitu ya. Itu mungkin sederhananya. Dan
perubahan itu nggak hanya ngomongin hal-hal yang mungkin terlihat rohani. Misalkan, paling gampang kan contohnya kalau misalkan kita rajin ke gereja atau misalkan sering ikut home kayak gini, atau bahkan doa baca Alkitab gitu kan, dengar lagu rohani gitu. Walaupun misalkan kita sering ngelakuin itu semua, tapi bagi kokoh pribadi itu belum tentu, walaupun bisa jadi, tapi belum tentu nandain itu udah berjuang searah serupa seperti Kristus. Balik lagi ke kehidupan sehari-hari, minimal dari perubahan hidup kita. Gitu kalau dari aku. Balik lagi ke Thomas. Oke, kalau dari pemateri kedua kita, Sheila gimana Sheila? Menurut Michelle? Jujur ini serem banget ya. Sebutannya itu harus pemateri gitu kan. Biar nggak serem-serem ya intinya. eh eh, ya, kita sama-sama diskusi ya, kita sama-sama belajar ya. Tadi Ko Abed bicara tentang perubahan. Perubahan yang bisa dirasakan dari diri kita dan juga diri orang lain. Secara konkretnya apalagi ada satu kata yang terngiang terus ketika pertanyaan ini muncul, itu adalah sikap hormat, sikap menghormati. Kalau tadi Ko Abed bilang perubahan kita bisa rasain, perubahan itu kita bisa rasain ketika kita menghormati Tuhan, kita bisa ngerasain loh sikap hormat itu seperti apa. Dan ketika kita menghormati Tuhan, otomatis kita harus hormat juga dan kita pasti punya sikap hormat juga dengan orang-orang lain di sekitar kita. Itu berarti dirasakan sama orang-orang sekitar kita. Ketika kita hormat, kita menghargai mereka, kita memperlakukan mereka sebagai manusia, gitu ya. Pasti perubahan itu akan dirasakan. Jadi kalau misalnya disimpulkan, kalau buat aku, ketika tadi Kak Thomas tanya bentuk konkret kita mengikut Tuhan itu apa sih? Bentuk konkretnya adalah kita menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu seperti apa sih? Udah realnya aja deh. Kalau kita tahu Tuhan itu adalah pribadi yang sangat agung, pribadi yang sangat maha kuasa, yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita ketemu dengan pejabat aja kita sangat hormat kan ketika kita ada di sebelahnya. Nggak mungkin kita bersikap sembarangan gitu. Berarti ketika kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama-sama kita, berarti kita juga, dan ketika kita ikut Tuhan, itu artinya kan kita ada di sampingnya Tuhan gitu ya. Kita ada di jalannya Tuhan gitu. Berarti kita harus juga nunjukin kita kalau hormat itu gimana. Cara kita ngomong, cara kita bertindak, cara kita berespon gitu. Itu bisa kita rasain dan juga bisa dirasain sama orang lain. Itu nambahin dari Ko Abed aja. Guys, by the way, entah kenapa Koko deg-degan banget seriusan. Jadi kalau bisa, kalau boleh, Koko sama Sheila kayak kelihatan banget deg-degan, entah kenapa. Kalau boleh, ini kan terutama nggak pada on cam nih ya. Kasih reaction dong kalau kalian lucu atau kalian suka. Gitu. Kita semangat gitu ya. Kayaknya kalau nggak ada respon apa-apa agak Ayo kita buat santai. Kata Mas saya Kak, dicairkan Kak. tiba-tiba langsung kasih reaction semua. Enggak, kok kalau pas kita ngomong terus teman-teman kayak wah iya nih setuju nih, wah nih oke nih. Nah, kalian boleh kasih respon, kasih reaction gitu kan. Mungkin kita lempar ini ya, satu partisipan deh ya, siapa yang mau ikutan jawab? Yang Ya mau udah. ikutan berpendapat. Ayo, satu partisipan siapa? Salah satu bentuk ikut konkret mengikut Allah itu apa? Coba. Ini Oke, tunjuk-tunjukkan. karena sudah jelas di Zoom siapa ini yang full spotlight langsung ngomong ya. Ada mau nambahin nggak ya? Kaget. Gak sih, setuju sih kalau mengikut Tuhan ya. Eh itu ya, di aku kan paling suka ayat di Galatia 2 ayat 20 ya. Yang mana dia ngomong hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang dia hidup dalam aku. Nah, itu tuh menurutku mengikut Kristus ya kayak gitu ya. Jadi kayak eh mengikut Kristus adalah menjadikan Kristus itu di diri kita dan menghilangkan keakuan kita. Nah, gimana caranya kita tahu kita sedang mengikut Kristus atau enggak? Ketika kita merasakan sudah tidak mempunyai keakuan, keinginan, tapi keinginannya Kristus yang terus hidup dalam kita. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Itu bisa kita cek kok. Maksudnya ada seorang teman bilang sama aku yang terpenting itu kita kalau mengikut Kristus punya hati nurani yang murni. Itu kuncinya ngikut Tuhan. Kalau kita punya hati nurani bisa membedakan, oh ini aku salah nih, oh aku bener nih, dan mau jujur pada hati kita,
Itu tuh kunci pertumbuhan yang benar. Yang pertama tuh bukan soal kamu udah sempurna atau belum, kamu udah baik atau belum, tapi kamu mau nggak jujur sama diri kamu sendiri bahwa kamu itu sudah serupa atau belum. Itu bisa dicek gitu. Gitu nggak? Gitu ya. Mantap. Tolong Oke, spot Luar aja masuk dulu. udah, biasa. udah. Spot Harry, aja tolong Harry stay, dihilangin. Harry stay di sini aja udah. Harry. Jangan, tolong spot aja dihilangin. Oke, itu dia. Jadi tadi rangkumannya dari Ko Abed, Sheila, sama Harry yang bisa aku ambil adalah bentuk konkret kita mengikut Allah ya cara kita dalam memposisikan diri kita di tengah-tengah orang lain. Jadi kita apa ya hidup tuh mengasihi sesama, hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Karena kita mengasihi Allah, maka kita juga bisa mengasihi sesama. Nah, tapi kesulitannya, Ko Abed, Sheila, dan aku pasti juga ini kesulitan yang ada di antara teman-teman. Karena kita ingin menghormati Allah, tapi gimana kita bisa menghormati Allah? Allah kan nggak kelihatan ya. Kayak tadi penggambaran Sheila gitu. Kita hormat ke presiden mah gampang. Presiden jelas kelihatan wujudnya. Ada Jokowi, ada pengawalnya. Ya kita mau nggak mau hormat kan. Nah, ini Allah kan nggak kelihatan. Nah, gimana? Kalau teman-teman yang lain juga punya struggle yang sama, pasti kalau menurut Pambet atau Sheila mungkin yang mau jawab, gimana? Allah kan nggak kelihatan ya. Sheila dulu, Sheila. Iya, betul. Allah nggak kelihatan. Karena itu eh, kita diajar di Perjanjian Baru ini adalah kita percaya walaupun kita tidak melihat. Dan ini jadi langsung keinget SK kemarin ya, bahwa kita memang harus punya ketegasan. Kita harus punya ketegasan bahwa dengan clear tanpa keraguan Allah itu ada. Walaupun mungkin situasi kita belum berubah, walaupun ketika kita berdoa rasanya kosong, rasanya Tuhan diam aja, tapi kita harus punya ketegasan dengan diri kita bahwa Allah itu ada. Gitu. Jadi ya itulah yang dikatakan kita percaya walaupun kita tidak melihat. Dan percayalah Tuhan nggak akan diam aja kok. Tuhan akan menunjukkan pada waktunya. Kita akan bisa ngerasain. Tapi kita harus punya ketegasan itu dulu di awal. Oke. Mantap. Oke. Jangan di-mute biar bisa langsung respon. Ya, kalau Pabet gimana, Kok? Ya, kalau Koko mungkin dari pengalaman pribadi ya, guys ya. Jadi menghormati Allah itu adalah ketika kita memilih untuk menyenangkan perasaan Bapa. Nah, kalau Koko contohnya konkretnya gitu ya. Kita kan bisa aja memilih nih, apapun yang kita hadapin dalam hidup, kita tuh boleh dan berhak memilih apapun itu, termasuk melukai hati Bapa, termasuk mendukakan hati Bapa. Itu kita bisa memilih gitu loh. Nah, teman-teman, salah satu bentuk konkret Koko dalam menghormati Allah adalah Koko terus membawa diri Koko setiap saat. Itu tuh ada hadirat Bapa. Setiap saat itu tuh ada dalam ruang lingkupnya Bapak. Yang dalam arti ketika Koko boleh atau bisa ngelakuin dosa, Koko nggak ngelakuin. Sesimpel itu misalkan. Ketika Koko udah komit mau doa jam sekian, Koko akan ambil waktu berdoa. Sebenarnya kan ketika kita ngelakuin hal yang benar, Tuhan nggak kasih reward. Tapi kita ketika ngelakuin hal yang jahat, Tuhan juga nggak langsung kasih punishment. Nggak kayak orang yang mungkin kayak orang tua atau kakak atau atasan gitu ya. Ketika kita ngelakuin hal yang baik atau buruk, kita bisa aja dikasih reward atau punishment-nya. Dan kalau misalkan kita dikasih reward atau punishment-nya, kita mungkin bisa hormat. Tapi gimana nih dengan Allah yang tadi nggak kelihatan, juga nggak langsung ngasih secara instan, baik itu reward atau punishment, sikap hati kita, guys. Jadi teruslah bawa Tuhan hadirat hati kalian, teruslah bawa kesadaran ada Tuhan di hati kalian, sehingga kalian benar-benar ngejaga hidup, benar-benar ngejaga perasaan Bapak yang sekalipun ya nggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan ia hidup. Gitu sih. Jadi dari pilihan-pilihan itu membuat kita menentukan apakah kita sebenarnya ngomong tok atau memang benar-benar menghormati Allah. Gitu sih kalau dari Koko. Nambahin dikit Kak Thomas. Oke, silakan. Banyak juga boleh. Enggak, jadi keinget ke Ferry soalnya tadi. Tadi kan bicara tentang ketegasan ya. Ibaratnya kita harus tegas, tapi balik lagi ingat bahwa Tuhan itu memberikan kita Roh Kudus. Jadi dalam artian ada hati nurani yang berbicara
dan kita harus benar-benar melatih apa ya, kepekaan kita juga ketika kita tegas, kita punya komitmen kayak Kobe tadi bilang ya, kita punya jam doa, kita sungguh-sungguh cari Tuhan, dan itu harus konkret loh, jangan bilang cuma ya aku mau mencari Tuhan gitu, tapi kita nggak punya komitmen untuk kita berdoa, kita baca firman dan sebagainya, gimana kita bisa menemukan Tuhan kan gitu. Dan percayalah ketika kita berjuang untuk mencari Tuhan, ya kita akan semakin diasah dan kita akan semakin peka. Tapi ingat, ini bagian dari pengalaman kehidupanku juga ya. Semakin kita mencari Tuhan, semakin juga iblis menarik kita dan berusaha sebegitunya untuk menipu kita gitu. Jadi bisa di momen-momen dimana kita udah percaya nih, yakin kalau Tuhan itu ada, tapi kita bisa kayak at some moment itu, Tuhan ini beneran ada apa enggak sih? Nah itulah masuknya sebuah ketegasan. Jadi walaupun jiwa kita lagi goncang, kita harus tetap tegas sama diri kita bahwa Tuhan itu ada, walaupun sekali lagi kita memang nggak bisa lihat dari luar, tapi kita bisa ngerasain kok. Kita bisa ngerasain karena balik lagi kita punya Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, oke. Itu ya, jadi apa dibangun, apa maksudnya kita menghormati Tuhan dibangun dari kebiasaan kita. Yang paling simpel sih kalau aku nangkepnya, kalau kita udah punya kebiasaan doa tiap hari, kita punya kebiasaan menghadap Tuhan, itu pasti hati kita apa ya, diasah gitu ya. Jiwa kita, selera jiwa kita akan diasah sehingga keputusan-keputusan kita juga akan benar. Kayak misal apa ya, quotes dari apa gitu ya. Jadi apa yang kita masukkan ke otak kita itu nanti akan menjadi mindset. Mindset kita itu akan dibuahkan melalui perbuatan. Jadi sebelum kita mengubah perbuatan kita ubah dulu mindset kita. Caranya adalah dengan belajar firman, adalah dengan berdoa, adalah dengan membangun apa ya, waktu-waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kadang sih dalam kita pengen bangun kehidupan doa, baca firman, disiplin dan lain-lain itu susah ya. Itu bukan hal yang mudah. Sebelum aku share kesusahanku secara pribadi, mungkin teman-teman di sini ada yang merasakan hal yang sama nggak? Kayak doa itu susah gitu ya. Rajin baca Alkitab tiap hari itu juga bukan hal yang mudah. Heri, silakan Heri. Enggak, kan tadi ditanya toh siapa yang merasakan bisa angkat tangan, kok masih spotlight, apa nggak mau ngomong kan? Kan ditanya, tolong dihapus. Bener sih. kasih Ini susah ya kalau reaction. ya kasih reaction yang pernah mengalami hal yang sama susah. Kalau aku sih kadang susahnya dalam berdoa itu kita itu nggak yakin gitu loh, doa kita ini membawa perubahannya apa enggak gitu. Kayak kita ngomong sendiri, kayak ekspektasi kita kan doa kan, nangis-nangis gitu ya. Emosi kita penuh dengan damai, tapi kadang saat kita berdoa terasa biasa aja gitu loh. Terasa dalam tanda kutip, kalau bahasanya orang karismatik, kerasa nggak ada hadirat Tuhan gitu loh. Terus kita mau ngomong apa lagi nih doa nih? Kita bingung mau ngomong apa, ya kan loh. Itu kesulitannya ya. Mungkin gimana kalau pandangan Ko Abed, atau lebih bagus lagi kalau ada teman-teman yang curhat juga masalahnya mereka terkait doa gimana? Itu dia, mungkin Koko mau nanya dong dari salah satu yang kalian yang tadi angkat tangan, mungkin Helen kali ya. Koko mau tanya, kalau kamu boleh cerita gitu, maksudnya apa yang kamu susah, atau apa yang kamu rasa, atau apa yang kamu struggling? Ntar sebelumnya mohon maaf ya, ini saya habis keramas sebelum sisiran, udah di spotlight aja. Jadi kalau aku lebih ke pasang surut gitu. Kalau aku kayak ada di satu titik aku ngerasa kayak wah bener-bener kerasa banget gitu. Tapi ada di satu masa tuh kayak aku tuh ya udah, aku hari ini tuh cuman di kosan, cuman tidur gitu loh. Aku bisa curhat apa gitu kan. Akhirnya aku juga doanya jadi ini kayak doa template gitu loh. Jadi aku tuh doa punya kayak doa template sama doa yang nggak template gitu kan. Jadi kalau misalnya aku lagi kayak bingung mau doa apa, jadi doanya doa template gitu. Pasang surutnya sih gitu. Kalau kalau akhirnya aku menyiasati dengan kayak, tapi ada juga di satu masa tuh kayak aku hari ini udah mengucap syukur kayak dalam hati gitu, tapi bukan doa. Jadinya
waktu aku kan kadang aku ketiduran. Kalau ketiduran pas aku bangun tuh mau doa lagi tuh aku suka kayak tadi kan udah mengucap syukur nggak usah doa lagi. Jadi suka kayak gitu gitu pasang surut banget gitu. Jadi kayak gitu. Thank you Len for sharing. Satu lagi dong, kalau minta Excel boleh gak Excel? Buat cerita pengalaman atau pergumulannya. Aku ya, Hmm. pengalaman. Kalau aku jujur malah kadang seringnya struggle-nya kalau berdoa itu eh, takut salah ngomong. Jadi Hmm. apa yang mau tak sampaikan ke Tuhan itu kadang-kadang bisa jadi yang malah bertolak bumerang sendiri gitu loh. Jadi kayak aku bilangnya apa sama Tuhan tapi kok yang tak dapat apa. Kayak gitu. Nah, jadi kadang kalau berdoa aku mesti harus hati-hati nih. Maksudnya membahasakan apa yang ada di pikiranku ke Tuhan. Nah, padahal sebenarnya kan kalau secara kitab kan Tuhan tahu ya kita tuh maunya apa aja, kita belum ngomong aja Tuhan sudah tahu sebenarnya kan gitu. Cuman kita memang tetap harus berdoa, itu kan tujuannya untuk mengutarakan isi hati kita ke Tuhan. Nah itu struggle sih di situ, bener apa enggak ya yang aku sampaikan ke Tuhan ini itu salah atau enggak ya, itu kan enggak tahu gitu. Dan yang jadi struggle di kehidupan nyatanya juga ada. Sekarang ini aku juga lagi kepikiran buat back to office. Aku enggak kerja, pengennya sih kembali ke kantor lagi, pengennya jadi IT lagi, software developer lagi sebenarnya. Karena ada satu dan lain hal sih. Jadi sepanjang sebulan ini ada banyak hal. Dan aku udah diskusi sama orang tua, comparing sana sini. Dan kalau orang tua sih sebenarnya karena sudah melihat perjalananku selama 4 tahun di dunia kerja itu, ya mereka sebenarnya cuma kepengen yang penting nyaman dan terbaik aja buat aku gitu. Kalau mereka prinsipnya kan karena sudah nggak produktif ya usianya ya. Jadi yang mereka butuhkan itu kan keuangan yang stabil. Nah, ya, pokoknya yang penting keuangannya bisa stabil. Kamu mau kerja apa itu terserah. Udah mereka sekarang gitu. Karena yang menjalani kan aku. Nah, sekarang di sini peranku yang sebagai yang kerja ini harus ngambil langkah apa gitu. Kalau aku keras kepala sombong sendiri kan nanti malah nggak dituntut Tuhan. Nah makanya aku kan sering banget aku tiap malam itu berdoa, Tuhan sebenarnya aku ini diciptakan dirancang buat kerja apa gitu. Aku udah coba semua, jadi guru sudah, jadi software developer dulu juga sudah, jadi tukang IT support juga pernah gitu. Terus jadi apalagi jadi admin juga pernah. Ya terus jadi kayak masih kelimpungan sendiri aja gitu. Thank you for sharing, Sel. Thank you, thank you. Oke. Jadi kalau dari Excel sama Helen dan juga aku pribadi juga sama sih, kita ada kesamaan ya. Waktu doa itu kita mau ngomong apa sih? Ya kita beda sama beberapa agama lain misal di luar sana. Jelas gitu loh mereka runtutannya ya. Dalam melakukan ritual A harus gerakan pertama ini, gerakan kedua ini. Jadi jelas. Sementara kita nggak ada pure hubungan hati kita kepada Tuhan. Nah, kalau misal kita lagi nggak ngerasain Allah, gimana kita bisa berdoa gitu ya? Kalau tangkap dari Excel sama Helen. Gimana kalau insight-nya dari Ko Abed atau Sila? Ada mau komen nggak? Oke, kalau dari Kokoh emang itu adalah kesetiaan guys. Karena bagi Kokoh dari pengalaman ya kan, sebenarnya sampai sekarang pun juga kalau misalkan struggling juga iya sih, setuju banget sama pandangan teman-teman yang bisa bisa tiba-tiba ngeblank, jenuh, bahkan kadang-kadang bisa ketiduran gitu. Jujur ngomong aja gitu bisa ketiduran dan lain. Kan nggak mungkin kalau kita ngomong sama orang terus ketiduran kan nggak mungkin ya. Cuma ini benar-benar yang sendiri, kadang juga ngomongnya dalam hati, lalala. Belum lagi kondisinya lagi capek atau lagi pikirin hal yang lain. Belum lagi ketika doa distraction, mikirin hal-hal yang nggak berkaitan gitu-gitu kan. Kadang-kadang kita ngerasa, aduh ini benar gak sih doanya, benar yang tadi Excel ngomong. Dan sebenarnya teman-teman, kalau dari tips atau dari pengalaman Koko, memang ada kesetiaan itulah yang akan menentukan kualitas doa atau kualitas hubungan kita. Beberapa hal yang kok pelajarin gitu ya. Ketika kita ngelakuin
ngelakuin komitmen buat berdoa, itu pasti susah banget awalnya. Koko udah berusaha berbagai cara, teman-teman. Dari SMA dulu sampai buat grup-grup, waktu itu masih zamannya SMS gitu ya. Kita buat SMS, berantai gitu, berjalan berapa lama, terus gagal. Habis itu kita komit, coret-coret setiap kalender, kita coret hari-harinya. Katanya kalau 21 hari udah lewat bisa jadi kebiasaan. Wah, berhasil 21 hari. Nyata nggak juga, bisa jatuh lagi. Banyak banget yang udah Koko lakuin sampai akhirnya eh, sampai hari ini bisa lumayan lebih baik gitu ya. Mungkin karena pemahaman akan firman-Nya juga lebih matang. Terus juga perjalanan rohani ketika kehidupan sehari-hari teman-teman tuh penting. Dari Koko ya, pelajarin ya. Ketika teman-teman ngejaga hidup sehari-hari setiap waktu, ketemu Tuhan di akhir malam atau di pagi hari, itu akan lebih powerful, teman-teman. Dan teman-teman nggak usah terlalu banyak ngomong gitu ya. Bisa merenung, bisa bermeditasi, itu pun juga bisa sampai titik menghayati Tuhan tuh baik gitu loh istilahnya. Nah, kalau misalkan bingung harus ngomong apa, bingung harus ngelakuin apa, ya makanya di GSKI sendiri kan banyak banget fasilitasnya, doa pagi, doa malam. Dan di situ kita ngikutin aja gitu, ngikutin yang gembala lakuin, kita tinggal tiru gitu kan. Itu bisa jadi bahan pelatihan kita. Sambil nanti kita ada waktu khusus sendiri gitu. Nah, cuman berkaitan sama yang tadi Helen sama Excel sampaikan, kalau bagi Kokoh, teman-teman, eh Alkitab juga ada tulis kayak gini. Berhati-hatilah terhadap ucapanmu dalam doa, karena kamu di bumi dan Allah di surga. Tempat kita itu benar-benar jauh dan Allah itu sangat-sangat suci, sangat-sangat mulia, yang kita benar-benar harus berhati-hati. Tapi ada juga kisah tentang pemungut cukai dan orang Farisi, yang orang Farisi itu meninggikan diri. Bapa aku, Allah, aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku mengadakan puasa, aku terus beribadah, aku terus memberi persembahan 1/10 dari penghasilanku. Sombong, sombong merasa dirinya tinggi. Tapi ada satu sisi pemungut cukai yang berkata dari jauh, ia ngomong, aku nggak layak buat berdiri di sini, bahkan buat menagah, buat buat menengadahkan kepalanya ke langit pun dia nggak berani, saking merasa dirinya sangat-sangat hina. Dan Allah menghargai ketulusan dan kebobrokan dari pemungut cukai itu. Di akhir ayatnya ditulis, siapa yang ditinggikan ia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jadi teman-teman, milikilah sikap hati yang benar, yang tulus, yang murni ketika kita ngejalanin setiap peristiwa dalam hidup. Dan Allah pasti, Koko yakin, dia pasti akan memberikan hadiratnya buat kita yang sungguh-sungguh menjaga hidup. Gitu sih kalau dari Koko, dari pengalaman pribadi ya. Gimana sih kamu? Oke, silakan Sheila. Iya, kalau dari Sheila, ini terkait memulai kan tadi memulai dan ibaratnya bagaimana sih bisa konsisten berdoa. Ketika ada pertanyaan itu, jujur Sheila tuh selalu keinget ceritanya Ko Abed ketika retreat kemarin. Di mana waktu itu Ko Abed cerita, bayangkan gitu ya, ketika kita ngomong doa mau tidur deh, doa mau tidur gitu ya. Bayangin kita udah capek seharian dan sebagainya gitu ya. Kita udah di kasur gitu, kita mau tidur. Kadang kan kalau udah capek banget rasanya udahlah pengen tutup mata aja udah nggak usah doa lagi gitu atau doanya udah Tuhan Sheila mau tidur haleluya amin gitu udah habis itu doa yang penting udah doa aja gitu kan tapi bayangkan Tuhan itu lagi ada di samping kita dan Tuhan itu lagi menunggu kita untuk cerita gitu terus kita pejamin mata aja gitu tidur bisa ngebayangin betapa kok rasanya nggak menghargai banget keberadaan Tuhan ya. Waktu itu kalau Abed ngomong kayak gitu dan itu langsung menancap dalam diriku dan aku bener-bener ngebayangin situasi itu gitu. Dan setiap mau tidur kebayang cerita itu gitu. Ketika udah kayak mau tutup mata aja, ya ampun aku bener-bener nggak menghormati Tuhan gitu. Akhirnya lipat tangan berdoa, memulai berdoa dan balik lagi sama kayak yang Ko Abed tadi sampaikan ya. Semua itu bicara tentang komitmen. Tekad dan niat kita untuk kita benar-benar mencari Tuhan gitu. Dan
Satu hal aku ingat banget, aku nggak tahu kapan gitu, tapi Ko Epan pernah sharing ini, dimana ketika kita berjuang mencari Tuhan, percayalah kalau Tuhan itu juga bekerja gitu. Jadi kita nggak sendiri, kita berusaha gitu ya, tapi Tuhan diam aja, enggak. Tuhan itu juga, justru Tuhan yang mencari kita dulu dengan karya penembusannya gitu. Sehingga jangan jangan takut gitu. Ketika kita berjuang mencari Tuhan, Tuhan itu sangat terbuka banget untuk kita benar-benar balik dan pulang gitu. Jadi uh, lakukanlah dengan tekun, lakukanlah dengan setia, dan satu tadi dari sharingnya Ko Abed juga keingat satu hal, berdoalah dengan kerendahan hati. Ini satu hal yang bisa dibilang tadi sore itu juga saya rasakan ketika berdoa adalah Bapak, aku menyadari bahwa banyak hal yang masih aku belum ketahui. Dan dengan kerendahan hati aku memohon ampun apabila saat ini apa yang aku pikirkan, aku doakan atau apapun itu ternyata bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki gitu. Jadi kuncinya hanya satu, kerendahan hati. Kadang kita memang nggak ngerti, banyak hal yang kita belum ngerti, banyak kebenaran yang belum kita ngerti. Tapi percaya kalau misalnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita memohon tuntunan dari Tuhan, Tuhan akan buka, Tuhan akan singkap satu persatu. Dan Tuhan yang akan tuntun kita untuk mengerti mana yang benar dan mana yang tidak. Kita akan diberikan roh yang peka untuk bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan gitu. Jadi kuncinya adalah kesetiaan, bangun itu setiap hari, sehingga nantinya ini sebenarnya satu poin yang tadi pengen saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya, itu adalah kita berdoa itu bukan hanya ketika kita tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Yes, itu perlu, kita punya waktu khusus buat Tuhan, itu harus gitu ya. Tapi ketika kita membuka mata, bukan artinya kita sudah selesai, bye-bye Tuhan, gitu, enggak gitu. Tapi ketika kita buka mata dan kita melanjutkan aktivitas kita pun tetap bercakap-cakap dengan Tuhan gitu. Apapun yang kita lakukan, kita misalnya lagi pergi ke sana, Tuhan tepat nggak ya aku pergi ke sana? Kita mau beli sesuatu, Tuhan tepat nggak ya aku beli ini gitu. Dan miliklah dinamika itu sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan walaupun kita udah buka mata. Ada beberapa momen gitu Tuhan hentar untuk bisa bicara begini ketika berdoa selesai, Tuhan aku sudah selesai berdoa, tapi sekarang aku mulai perjalanan bersama dengan Tuhan ya. Jadi percakapannya itu nggak selesai gitu. Jadi berdoa bukan hanya ketika tutup mata ya, tapi ketika setiap aktivitas yang kita lakukan, kita tetap bercakap-cakap sama Tuhan. Dan itu butuh ketekunan. Pelan-pelan. Dan ras. Ya udah, butuh ketekunan. Oke. Itu tadi ya. Jadi, oh ya, gimana Pak Bet? Ya, maksudnya kayaknya perlu ada topik khusus ya soal doa ini ya. Kayaknya bakal jadi topik yang menarik kalau kita bisa kulik lebih dalam, bisa lebih banyak sharing discussion kayak gini. Karena pasti kayak gini teman-teman, Koko nganggep doa itu kan harusnya jadi hal dasar, komunikasi dasar ketika kita mau bangun hubungan dengan Allah. Nggak usah ngomongin muluk-muluk, nggak usah ngomongin jauh-jauh. Istilahnya buat doa aja ini kita masih struggling ya, jujur aja gitu kan. Makanya ini menurut Koko bisa jadi topik lagi buat nextnya, apakah bulan depan atau gimana buat ngebahas lebih dalam gitu ya, apakah nanti talk show lagi. Tapi teman-teman, Koko keinget juga, ini nggak bermaksud sama sekali buat berusaha supaya ditonton atau gimana. Tapi ini sangat-sangat berkaitan dari khotbah Koko minggu kemarin. Yang sebenarnya sepanjang khotbah itu pun Koko juga banyak banget nemuin kata-kata atau kalimat yang baru pop up itu di mimbar. Jadi Koko rasa ini memang salah satu tuntunan juga dari Tuhan, dan teman-teman Koko share linknya di kolom chat. Teman-teman sebisa mungkin dengerin gitu ya, karena ini bisa bantu kalian juga dalam nemuin mindset yang baru dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Oke, lanjut Tom. Oke. 1 menit nggak sampai. Ya, silakan. Sampai kata. Ketika kita 10 menit juga boleh. Benar. Ketika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, dasari dengan satu hal, rasa cinta kita sama Tuhan. Ketika kita menumbuhkan rasa cinta kita sama Tuhan, kita akan berjuang untuk kita bisa punya jam doa. Mungkin kita kayak merasa gimana ya memulai, tapi itu dimulai dengan rasa cinta. Bisa jadi kita ketika berdoa cuma bilang, Tuhan aku mengasihimu, tapi aku gak ngerti aku harus ngelakuin apa. Yang penting aku mengasihi Tuhan, yang penting aku mencintaimu Tuhan. Terus kita cuma memuji dan menyembah, bingung mau ngomong apa, tapi dasari itu dengan aku mencintaimu Tuhan. Itu, silakan.
Oke, itu tadi ya. Nanti sebenarnya ada satu pertanyaan masuk di Slido. Teman-teman yang mau tanya, silakan tanya di Slido ya. Mungkin yang takut ke spotlight atau takut namanya ketahuan, silakan di Slido, ini anonim. Pertanyaannya gimana supaya kesetiaan doa kita bisa mengakar? Itu tadi ya, sudah kita bahas bersama-sama. Jadi kita harus mulai apa ya, berusaha berusaha untuk membangkitkan habit doa kita. Karena kalau aku mau nambahin juga, orang yang haus dan lapar akan kebenaran tuh pasti akan dipuaskan. Satu satu permintaan yang tidak mungkin Tuhan tidak jawab itu adalah permintaan-permintaan yang seturut dengan kehendaknya. Kalau kita minta sama Tuhan, kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku bingung nih caranya doa. Aku yakin 1000% Tuhan pasti jawab. Itu suatu kerinduan yang apa ya? Yang Tuhan pasti tuntun lah. Nggak ada buku panduannya, nggak ada. Kalau doa yang dijawab Tuhan itu ABC itu nggak ada. Tapi dibangun dari hati kita yang mencintai Tuhan. Nah itu ya. Gak usah dibaca, Tom, direkam nih. Oke. Itu tadi ya. Jadi step pertama kita bangun kehidupan doa. Tapi nggak berhenti di situ, teman-teman ya. Ketika kita sudah membangun kehidupan doa itu harus berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita move on nih ke topik selanjutnya. Nah, kita kan juga harus berubah nih, berubah semakin suci, semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi sesama. Tapi kita di dalam diri kita, kalau bahasanya Pak Eras tuh ya, kita punya monster-monster di dalam diri kita yang seakan-akan tidak bisa dikalahkan. Bahkan seorang Paulus pun ya, sehebat Paulus, penulis mayoritas kitab perjanjian baru, dia juga menulis dia punya duri dalam daging yang Tuhan itu sengaja biarin dia berjuang melawan tapi nggak cenderung bisa dikalahkan. Mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk apa? Nah ini aku pengen teman-teman di sini sambil koambil sama Siala pembuka, teman-teman nanti sambil memikirkan soalnya nanti setelah koambil sama Siala berpendapat soal pengantar terkait hal ini nanti kita ya survei kecil-kecilannya. Oke, silakan Kak Abed Jadi atau Siala. pertanyaannya yang masih melekat gitu ya, Tom. Ya, kebiasaan buruk. Gimana cara menanggapinya atau seperti apa? Koko nggak ngomong ini duri dalam daging sih, karena pengertian duri dalam daging itu kan sebenarnya bukan sesuatu dari perbuatan kita atau yang kita lakukan jadi berdampak buruk. Kalau di pengertian duri dalam dagingnya kisah Paulus itu kan dia entah sakit entah apa gitu, tapi itu memang seizin Tuhan dan Paulus berdoa supaya itu diangkat. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dengan ada keadaan itulah bisa disempurnakan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari Koko sendiri, mungkin beberapa karakter yang mungkin masih atau sedang berjuang gitu ya. Pertama, kekhawatiran. Itu bisa jadi hal yang menghalangi Koko supaya bisa semakin bertumbuh. Terus belum ngomongin soal emosi, kadang juga mungkin ada perasaan pingin membanggakan diri gitu. Jadi perasaan-perasaan semu, perasaan-perasaan yang tipis, perasaan-perasaan yang kayaknya nggak kelihatan di luar, justru kadang-kadang itu dia hal-hal yang bisa menghambat Kokoh. Belum lagi kalau ngomongin tentang pikiran, kadang-kadang tuh bisa aja guys, Kokoh pikiran kayak bisa pikirin hal yang buruk atau hal yang jahat gitu ya. Yang sebenarnya juga nggak bermaksud gitu. Nah, teman-teman ada satu kejadian gitu ya, masih teriang juga yang pernah aku sharing ke beberapa orang di sini. Jadi ada satu kejadian, ini berkaitan dengan emosi gitu, dan ini lumayan ngena di Kokoh. Hari itu banyak banget hal-hal yang bikin Kokoh emosi. Padahal hal-hal itu tuh hal-hal sederhana gitu ya. Tapi entah kenapa kayak cewek lagi dapet gitu ya. Kayaknya semua diemosiin, kayak semua kayak semua nggak enak banget deh moodnya. Bener-bener setiap kali ada orang yang salah atau ada orang yang nyebelin, kok sebegitu emosinya. Walaupun emosinya dalam hati gitu, walaupun emosinya mungkin nggak sampai berkata kasar gitu ya. Tapi tetap ada perasaan yang nggak sejahtera. Sampai ada satu kejadian, ini simple banget. Eh,
lagi parkir, mau keluar parkir, kasih kembalian. Kembaliannya itu harusnya Koko kasihnya 3.000 atau 2.000 gitu. Terus dia mintanya 6.000, dia mintanya 5.000 gitu kan. Nah, terus Koko mau kasih dia eh, udah kasih 4.000, dia minta 5.000, kurang 1.000 gitu kan. 1.000 lagi bos gitu kan, nadanya tinggi terus nyebelin gitu. 1.000 lagi bos gitu kan. Nggak ada, nggak ada 1.000 lagi gitu kan. Sempet sempet udah mau keluar parkir tuh padahal. Terus eh, Koko kasih udah 2.000 gitu kan. Koko kasih 2.000, Koko sengaja. Padahal biasanya nggak pernah Koko permasalahin. Terus Koko permasalahin 1.000 lagi balik, nggak ada. Digantian dia yang nggak ada, nyebelin ya. Dia minta 1.000, 1.000 dia nggak ada gitu kan. Nah udah singkat cerita akhirnya jalan. Cuman Koko kesel banget di situ. Keselnya sampai bener-bener yang kayaknya dalam hati tuh kayak wah gila nih orang nih. Wah gila nih gitu loh. Pingin yang kayaknya tuh pingin emosi, pingin yang kayaknya ngebayangin skenario-nya udah kemana-mana deh. Udah jahat banget. Sampai ada satu suara atau perasaan yang muncul di hati Koko. Kenapa kamu membenci dia? Bukankah aku mengasihi dia? Koko ngomong gini aja kadang-kadang masih agak merinding. Jadi ketika Koko berbuat jahat atau memikirkan hal jahat ke tukang parkir itu, sama aja dengan Koko sebenarnya memikirkan jahat ke Tuhan. Hal yang Koko skenerioin dalam bayangan Koko, yang Koko berbuat jahat ke orang, itu ternyata hal yang juga seolah-olah itu Koko lakuin ke Tuhan. Dan Tuhan kayak ngomong, kenapa kamu membenci dia? Bukankah aku mengasihi dia? Dan di situ Koko benar-benar dihajar, wah iya ya, ketika kita mau mengasihi orang, itu pun kita juga lagi mau mengasihi Tuhan. Dan ketika kita lagi membenci orang, itu pun juga kita lagi membenci Tuhan. Karena setiap kita ciptaan Tuhan, dan setiap kita adalah kepunyaan Tuhan. Jadi berhati-hatilah dengan siapa kita berinteraksi, dan hati-hatilah dengan emosi dan perasaan kita. Nah itu salah satu hal yang Koko ngena di hati Koko, yang akhirnya Koko ngerasa, iya ya masih banyak banget hal-hal simple, hal-hal yang mungkin gak kelihatan, yang ternyata itu bisa menjadi penghambat untuk Koko bisa bertumbuh, dan pelan-pelan harus makin dikikis, pelan-pelan harus makin dihilangin. Gitu Tom. Oke, jadi kalau Kak Abed adalah pikiran-pikiran yang kadang kalau kumat tuh malah bikin Hmm. emosi gitu ya. Ya itu lah. Itu ya teman-teman ya. Ini seorang home leader kita aja punya struggle nih. Apalagi jadi teman-teman jangan ngerasa sendiri ya. Saya Kita manusia. kita berjuang bareng-bareng ya di sini ya. Oke. Silakan kalau Sheila gimana Sheila? Oke, ini konfirmasi dulu deh pertanyaannya terkait dengan diulang, Kak, biar nggak Pandangannya terkait penaklukan kebiasaan buruk. Boleh nasihat, boleh cerita pengalaman pribadi atau oh, gimana? oke. Ya, Hmm. menaklukkan satu adalah jangan pakai kekuatan sendiri. Intinya jangan pakai kekuatan sendiri. Jangan pakai kekuatan sendiri itu gimana? Ketika kita tahu kita punya kebiasaan buruk, kita punya satu habit yang kita tahu juga kalau Tuhan tuh nggak seneng kalau aku ngelakuin ini gitu. Tapi kita tahu juga kenapa ya Tuhan berat banget gitu. Maka kuncinya adalah jangan pakai kekuatan sendiri. Maksudnya apa? Jangan fokus sama nggak bisanya. Atau jangan fokus sama dosanya, sama ketidaktepatannya. Tapi fokuslah sama gimana saat ini, detik ini juga kita bisa bertindak tepat di hadapan Tuhan. Karena gini, kalau kita fokus ke, aduh kok aku tuh orangnya ini ya, temperamen ya, kenapa ya Tuhan ya, kok aku orangnya temperamen banget, kenapa aku kayak nggak bisa deh, nggak bisa, fokusnya di situ. Lama-lama, kita akan masuk dalam satu area intimidasi iblis. Yang justru, itu membuat kita, ya udahlah aku nggak usah, biarin aja deh, aku nggak mau berjuang lagi gitu. Jadi jangan fokus sama itu karena jangan sampai kita dijeblak sama iblis gitu. Karena dalam perjuangan kita mengiring Tuhan, iblis tuh selalu masuk aja pakai celah apapun yang bisa dia pakai untuk akhirnya kita jauh dari Tuhan gitu. Jadi jangan fokus, jangan menggunakan kekuatan sendiri dengan cara jangan fokus sama masalahnya, tapi fokuslah sama hari ini, saat ini juga gimana kita bisa hidup tepat. Hidup tepat itu gimana? Ya udah sekarang nih ketika kita home gini ya, yang tepat di hadapan Tuhan tuh kita ngapain sih gitu? Kita mendengarkan atau kita mencatat atau apa gitu. Itu yang kita harus latih gitu.
Sehingga nanti ketika memang Tuhan izinkan gitu ya, sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita orangnya temperamen, kita ketemu kayak ceritanya Ko Abed tadi ya. Ketika kita udah berhati-hati di setiap detik hidup kita akan bisa kontrol. Kita akan bisa ngomong sama diri kita, no, aku sekarang harus diem. Sekarang aku harus ini. Jadi perubahan, bagaimana kita bisa merubah kebiasaan buruk kita dan sebagainya itu dimulai dari saat ini. Gimana kita melatih diri kita untuk tepat, mulai dari menjaga hati, sikap, dan yang paling penting adalah kita minta Tuhan kasih kita pengertian. Di dalam, ya ini salah satu hal yang kita harus doakan di hadapan Tuhan. Kita memohon pengertian dari Tuhan. Karena ini juga beberapa hari, ini pengalaman gitu ya. Waktu-waktu ini, seringkali seorang Sheila ini dihadapkan dengan situasi-situasi yang bener-bener jiwa ini nggak bisa paham. Sebenarnya maunya Tuhan itu apa sih? Yang bener tuh apa sih? Nggak bisa paham gitu. Sehingga yang bisa dilakukan hanya berdoa, Tuhan, aku mohon tuntunan Roh Kudus dan pengertian untuk aku boleh mengerti apa yang sesungguhnya menjadi isi hatinya Tuhan gitu. Yang Tuhan mau tuh apa kayak gitu. Jadi jangan pakai kekuatan sendiri ya, karena selama kita pakai kekuatan sendiri kita nggak akan mampu. Dan akhirnya ini semua ketika kita tahu struggle-nya berjuang hidup bener itu kayak gimana, keriman lagi nih yang mungkin akhir-akhir ini sering kita dengar dari Om Eras adalah mencari Tuhan tuh memang nggak mudah gitu. Mencari Tuhan itu nggak mudah, dan ini nyatanya cari Tuhan nggak mudah ketika kita berjuang, kita mau menemukan hidup bener tuh kayak gimana. Akhirnya kita harus terus setiap hari mengasah hidup kita dan nggak selesai-selesai. Ini selesai akan ada agenda baru. Ini selesai akan ada agenda baru gitu. Dan perjalanan ini dinikmati pelan-pelan, jangan memaksa diri untuk enggak aku harus ini sekarang, enggak. Tuhan itu punya tatanan, Tuhan itu punya waktu, dan Tuhan akan kasih pengertian sedikit-sedikit. Ini satu hal ya, mungkin Sheila ceritakan dari pengalaman pribadi juga gitu. Yang terkait dengan Tuhan berikan pengertian sedikit-sedikit. Baru beberapa hari atau kemarin ya, intinya Sheila cerita sama Ko Abed juga gitu ya. Ngikutin lagunya Shivani itu sudah dari dulu gitu. Bahkan rasanya kalau kemana-mana tuh muternya suara Shivani terus gitu ya. Tapi akhir-akhir ini ketika Tuhan bawa dalam suatu permasalahan, suatu hal yang memang Tuhan izinkan terjadi karena memang minta gitu ya, minta itu semua untuk pengujian. Dan ternyata ketika nyanyiin lagunya Shivani itu baru paham loh. Artinya mencurigai Tuhan itu gimana, artinya melepaskan itu gimana, artinya jalan cerita kita sempurna itu gimana. Nah itu ternyata memang proses untuk kita bisa mengerti itu semua gitu. Jadi sabar, jangan pakai kekuatan sendiri, fokus sama hari ini ngelakuin apa yang tepat, dan lihatlah kemuliaan Tuhan nuntun hidup kita tuh kayak gimana sih, seindah itu kayak gitu. Yay. Gitu Kak. Oke. Nah, ini sebelum kita lanjut ada 2 pertanyaan nih yang masuk di Slido nih ya. Oh iya, teman-teman yang mau tanya langsung gas di Slido aja ya, karena itu anonim, jadi aman dari spotlight, aman dari nama kalian tersebut. Udahlah, save lah di situ ya. Cuman Oke, di Slido pertama, Sorry, silakan kok. sebelum lanjut ke next question gitu ya. Cuman Koko juga setuju banget sama yang tadi Sheila ngomong, lagunya Fanny dan Koepen gitu ya. Ini bukannya promosi ya, bukannya gara-gara kita bestie terus gara-gara jadi promosi, enggak. Tom, Oke, jadi itu ya. Jadi udah cerita kalau Fani itu struggle-nya adalah kekhawatiran terhadap masa depan gitu ya. Wabet juga tentang pikiran. Kalau Sheila tadi ngasih tipsnya kita harus apa ya, punya hati yang mengasihi Allah ya, sehingga kita nanti bisa berjuang hidup benar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan masuk di Slido. Yang pertama, di saat kita merasa nggak pantas tapi masih punya perasaan menghormati Tuhan, apakah itu menjadi bentuk menghormati dan mengikuti Tuhan? Mungkin maksudnya kadang kita habis berbuat dosa tuh nih, habis ngamuk misal di jalan, habis maki-maki orang, terus malamnya kita tiba-tiba memiliki sikap menghormati Tuhan, kita datang kepada Allah gitu ya, berdoa. Nah itu sebenarnya bentuk kita menghormati Allah atau enggak sih? Kayak kita merasa nggak pantas terus kita "Ya udah, kita singkirin dulu, sekarang waktunya doa, waktunya home." Atau misal apakah saat kita habis berbuat satu kesalahan, ya udah nggak usah ikut home dulu, apa nggak usah doa dulu, kan kita habis berbuat kesalahan, atau seperti apa? Silakan yang mau jawab, Kak Apet atau Sheila? Sheila dulu deh, dia udah speaker.
Siap. Iya. Eh, Oke. Em, Ketika kita merasa dan kita bisa aware bahwa kita itu salah, itu sudah satu sinyal yang bagus sebenarnya dalam diri kita. Perbuatannya salah ya, tapi sinyal kita bisa aware bahwa aku nggak tepat nih. Itu adalah sebuah sinyal yang positif. Sinyal yang positif itu harus diresponi. Diresponinya dengan apa? Diselesaikan. Diselesaikannya gimana? Udah telanjur tadi. Iya memang sudah telanjur, tapi respon Tuhan aku tadi nggak tepat, tadi aku salah. Responnya adalah selesaikan di hadapan Tuhan. Dan justru jawabannya adalah justru harus berdoa. Justru harus menghadap Tuhan dan justru harus memperkarakan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, tadi aku melakukan kayak gini, aku tidak menghormati Engkau, aku mau berubah, aku mau berjuang lagi, besok aku mau lebih baik lagi. Yang tadi ya, tadi kok Abed yang bilang ya, harus jujur, jujur di hadapan Tuhan gitu. Ungkapkan semua, lalu lanjutkanlah berdoa. Ini juga doa pagi beberapa waktu yang lalu ya. Intinya, nggak tahu berapa minggu yang lalu, tapi intinya adalah ketika kita tahu kita salah, maka yang harus kita lakukan adalah kita selesaikan di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita selesaikan di hadapan Tuhan, kita bersyukur, lanjutkan penyembahan kita, dan kita berdoa gitu. Nah, kalau sampai ada pikiran, aku udah nggak layak, aku tadi udah berdosa, kayak udahlah aku nggak usah ikut dulu home, aku nggak usah ikut doa lagi. Itu udah jelas sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Itu pasti pikiran iblis. Ibaratnya ya, kita seharusnya ketika kita mau dekat sama Tuhan, kita doa, kita ikut home, kita datang ke gereja gitu ya. Tapi ada pikiran-pikiran yang seolah-olah logis gitu. Nggak usah lah, nanti kamu malah dianggap kayak begini, atau kamu kan habis berbuat dosa, kamu kayak gini, itu menjauhkan kamu dari Tuhan, itu udah jelas dari iblis. Gitu. Jadi justru ketika kita di momen itu, kita justru harus cari Tuhan. Itu poinnya. Thank you. Nah, kalau dari Koko tambahannya mungkin mirip jawabannya, cuman dari pengalaman ya, Koko akan coba jawab dari pengalaman juga. Nggak bisa bohong, guys. Kalau misalkan kita setelah dari pertanyaan tadi kan seolah-olah dia kayak ada dua kepribadian gitu ya. Dia ngerasa nggak pantas nih ketika dia berbuat dosa gitu, tapi ketika dia datang ke Tuhan atau mau berdoa ngerasa ya udah sekarang saatnya nih aku menghormati Tuhan, aku mengasihi Tuhan dan Koko juga pernah ada di fase-fase kayak gitu. Habis ngelakuin dosa ngerasa manusia paling bejat, manusia paling hina gitu kan. Walaupun mungkin dosanya pun juga bukan yang fatal gitu. Tapi ketika kita nyembah seolah-olah tuh nggak ada apa-apa. Nah, cuman dari pengalaman Koko belajar, gini teman-teman, ngelengkapin dari apa yang Sheila udah bagi ya. Kita harus percaya dan meyakini kalau Allah itu adalah Maha Pengampun. Dan Ia menerima dan Ia melupakan. Bener banget yang tadi Sheila katakan, hati-hati dengan intimidasi iblis atau mungkin pikiran logis yang ngebuat kita seolah-olah habis ngelakuin dosa, kan pasti ada konsekuensi. Ada tabur tuai kita ngerasa bersalah. Dan kita ngerasa, aduh kayaknya hari ini izin dulu deh nggak doa. Kayak takut kan, pasti kan. Izin dulu deh hari ini nggak ikut home dan lain-lain. Percaya gak? Kalian kayak gitu, 1-2 kali, begitu kalian udah bangun ritme doa, dan kalian gagal dalam satu kejadian, akhirnya kalian nggak doa, kalian merasa nggak layak, 1 kali, 2 kali, 3 kali, hilang kebiasaan doa kalian. Pasti setelah itu kalian makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, dan bahayanya apa teman-teman? Kalian akan semakin mati rasa di hadapan Tuhan. Kalian akan ngerasa bukannya tuh dosanya diselesaikan, bukannya kalian datang duduk di kaki Tuhan, kalian ngerasa, aduh nggak layak deh, nanti deh. Nah, kebiasaan gini nih, nanti deh aku bikin penyelesaian dengan caraku sendiri. Aku komitmen, pokoknya sampai ada yang self-harm kan, ada yang melukai diri sendiri, dengan kekuatannya sendiri, gitu loh. Aku mau berubah, pokoknya setiap kali aku ngelakuin dosa, aku bakal mempanis diri aku dengan melakukan apa misalkan. Nggak akan bisa, guys. Nggak akan bisa. Yang ada, kalian akan mati rasa, ngelakuin dosa, jadi nggak kayak ngelakuin dosa. Sampai akhirnya kalian tanpa sadar, udah nggak pernah bisa lagi punya waktu buat berdoa. Jadi teman-teman balik ke statement Koko di awal, yakini dan percayalah Allah itu Maha Pengampun. Ketika kalian berbuat dosa, justru datanglah ke Maha Pengampun itu. Ada gak sih orang di sini yang sakit bukannya datang ke dokter, tapi merasa dirinya dokter, dia bisa nyembuhin diri sendiri? Nggak ada. Dan kalian ke dokter pun harus cerita kan sakitnya apa, gejalanya apa. Begitupun juga dengan kita ke Tuhan. Tuhan, aku habis berbuat ini, aku habis bertindak seperti ini.
cerita dan minta ampun gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang teman-teman alami yang serupa gitu ya. Jadi jangan sampai kalian membuat diri kalian malah jauh dari Tuhan. Ya, jangan jadi malah kalian nggak mau berdoa atau nggak mau ikut ke gereja atau lain-lain gitu. Eh mungkin dari Koko sendiri, kalau misalkan ada perasaan-perasaan yang akhirnya muncul kayak ini sebenarnya masih menghormati Tuhan atau enggak sih? Menurut Koko sih benar tadi yang kayak saya ngomong, ketika kita masih ada ngerasa nggak pantas atau ngerasa berdosa dan kita ngerasa salah, itu pun juga udah jadi benih atau titik awal yang bagus. Gitu. Jadi teman-teman, Koko harap teman-teman jangan patah semangat, justru carilah Tuhan ketika kalian jatuh, ketika kalian salah, dan pelan-pelan sambil ubah. Yang Tuhan nggak suka kan dosanya, bukan kitanya. Gitu ya. Thank you, Her, udah dirangkumin. Eh, waktu kalau Abed share tadi, keinget satu lirik lagunya Civani. Nyanyi. Percayalah, enggak nyanyi dong. Teman-teman, tadi kalau Abed menambahkan dengan Tuhan itu Maha Pengampun. Dan satu hal yang harus kita semua pegang adalah tempat nyaman kita, tempat aman kita itu cuma di hadirat Tuhan dan cuma Tuhan aja. Siapa pribadi yang mau terima kita apa adanya? Apa adanya. Kita mau lari kemana lagi gitu. Kita mau lari ke teman. Nggak bisa gitu. Tempat nyaman dan tempat aman kita itu cuma Tuhan aja gitu. Jadi apa ya? Percayalah dalam situasi apapun, di situasi kita nggak paham, ini beneran kenapa aku bisa bilang kayak begini, karena Tuhan lagi bawa aku ke situasi-situasi yang bener-bener aku coba bisa, Tuhan, aku nggak paham, aku nggak ngerti, gitu. Tapi aku nggak paham, aku nggak ngerti, itu bener-bener nggak bisa cerita ke siapa-siapa, gitu. Sehingga tempat aman dan nyamannya itu cuma Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi apapun, ya ngobrol lah sama Tuhan, bilang apapun yang ada dalam isi hati kalian dengan sikap yang rendah hati dan hormat di hadapan Tuhan kita aja sih. Semangat. Thank you buat pertanyaannya yang bertanya. Lanjut. Oke, terima kasih Densi ya untuk yang pertanyaan tadi. Justru kalau kita merasa berdosa ya kita datang ke Tuhan untuk membereskan perasaan bersalah kita. Jadi jangan dengarkan suara-suara kalau kita habis berbuat dosa, ya udah nggak usah doa, itu suara yang salah ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua di slide itu. Ini pertanyaannya adalah gimana aku mengecek apakah aku udah bertemu dengan Tuhan atau belum? Mungkin ini maksudnya adalah dia mungkin ini juga sama dengan struggle-ku ya, kayak kita itu sering merasa aman-aman aja gitu loh dalam dalam apa ya, bertumbuh kepada Tuhan gitu ya, kita merasa kehidupan rohani kita udah baik-baik aja, padahal menurut penilaian Tuhan tuh enggak, cuman kita nggak nyadar gitu. Ya, gimana supaya kita nggak jatuh ke situ, kita mengecek benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan lihat, bukan sesuai dengan apa yang kita lihat. Ini sama seri semua diketik, kayak agak distraction. Lagunya ya, guys. Ini Langsung loh, ini promosinya luar biasa. Oke. Ada lagi, Tom? Masih semangat semuanya? oke, itu deh, Boleh dong, coba. semangat. Biar tahu kalian masih ada di sini, masih ngikutin. Ada reaksinya nih, jangan udah nggak ada di sini semua lagi. Yang tanya jangan-jangan udah tidur off cam terus udah tidur. Atau nggak Iya, kayak dengerin podcast, benar-benar kayak dengerin podcast di mobil Iya. gitu. Kayak dengerin khotbah Pak Eras terus tinggal tidur. Itu kebiasaannya gitu. Ya, baik. Ya. Oke, lanjut guys. Gimana tadi pertanyaan yang kedua? Apa tadi? Gimana saya kira ini udah ikut Tuhan apa enggak? Soalnya takutnya kita sebagai orang Kristen tuh kepedean gitu loh. Kita merasa udah bertemu Tuhan, padahal Tuhan merasa belum ketemu kita gitu loh. Jawabannya juga udah aku catat nih. Nah, ini jawabannya. gimana? Supaya kita nggak overconfident gitu loh biasanya. Harry dulu jawab ya, Harry dulu ya. Nanti kita ganti. Ayo. Gantian yang ngetik jawaban Harry.
Ya, silakan Her. Aduh, merasakan Tuhan ya, apa namanya? Sebenarnya kita tuh terjebak dalam dikotomi jasmani dan rohani. Jadi kita menganggap kalau semisal jasmani itu adalah ketika kita makan, ketika kita senang-senang, have fun sama temen, dan yang rohani adalah ketika kita altar call, nangis-nangis, nyanyi lagu rohani. Nah, padahal enggak. Padahal kan kalau di perjanjian baru kita disebut manusia-manusia Allah ya, man of God. Nah, man of God sendiri ini kan berarti kita punya DNA ilahi. Berarti sebenarnya semua kita ini rohani. Baik makan ataupun minum, itu lakukanlah untuk Tuhan. Nah, itu. Jadi kita gimana cara aku cek aku udah bertemu sama Tuhan belum? Sebenarnya kamu itu adalah manusia rohani yang nggak perlu ngecek lagi kamu itu udah ketemu atau Tuhan atau belum. Yang bisa kamu lakukan adalah ketika kamu melihat apakah hidupmu di dunia ini bukan hanya ketika berdoa itu tuh sudah memuliakan Tuhan. Caranya gimana sih memuliakan Tuhan itu? Nah, gampang. Yesus kan bilang nih, apapun yang kamu lakukan buat sesamamu yang paling tidak ini, kau melakukannya untuk aku. Jadi apa yang kita lakukan ke sesama kita, entah itu dalam konteks membuat orang tertawa, membantu orang lain, membuat orang terhibur, yang tidak ada kaitannya untuk memuaskan diri kita sendiri, tapi buat orang lain dan untuk Tuhan dengan motivasi yang benar itu sebenarnya kita udah bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan kan bilang bahwa dia tuh ada di orang yang paling rendah di antara kita. Jadi sebenarnya di sekeliling kita itu ada Yesus. Kapan kita ketemu Yesus? Ketika kita ketemu sama orang yang membutuhkan bantuan kita. Itu kita ketemu Yesus dan harus kita layani mereka. Basuh kaki mereka ibaratnya kan ya. Kayak gitu. Jadi gimana cara kita ngecek aku udah bertemu Tuhan belum ya? Banyak sih kesempatan di hari-hari kita bisa ketemu sama Tuhan. Gitu Pak Thomas. Tolong jangan dicatat. Oke, Tolong catat. mantap Heri. Ya. Jadi kalau dari Heri tadi apa ya? Ya menarik sih. Gimana cara kita mengerti kita udah bertemu dengan Tuhan? Salah satu indikator yang paling bisa dilihat adalah apa yang udah kita lakukan buat sesama. Kalau kita rajin doa, tapi kita ke sesama semena-mena, kita sengaja merugikan orang, membenci orang, itu udah jelas berarti kita ada yang something wrong dengan kehidupan kerohanian kita. Mungkin mau nambahin dulu, Sheila atau Kak Abed? Oke. Kalau dari Koko, mungkin ya ini mungkin agak sedikit kontradiktif gitu ya. Tapi menurut Koko, pertanyaan yang seperti ini sebenarnya Koko bakal jawabnya jangan yakin udah ketemu Tuhan. Karena kalau dari pengalaman pribadi, ketika kita udah ngerasa benar atau kita udah ngerasa percaya kita udah ketemu Tuhan dan kita nggak gumulin itu sungguh-sungguh gitu ya. Justru itu bisa menjadi kayak semacam selabut yang kayaknya tuh bisa nutupin kerohanian kita dan kita nggak mau berjuang lebih giat lagi buat cari Tuhan. Kalau dari pengalaman pribadi sebenarnya ketika kita benar-benar mau bertemu Tuhan itu pasti akan terbukti atau terlihat dari seberapa keras kita mau ngusahainnya. Ya sama lah kayak misalkan kalian ada ambisi atau ada cita-cita ingin berprestasi di pendidikan atau di kerjaan, ingin dapat promosi. Kalian nggak mungkin santai-santai. Kalian nggak mungkin, yaudah deh jalanin aja tanpa target. Kalian nggak mungkin kayak istilahnya, udah deh lihat nanti aja kalau dapat ya oke, semoga aja dapat gitu kan. Atau bahkan ada orang yang ngerasa dia nggak belajar nih, dia nggak giat, tapi ngerasa nanti ujian pasti lulus, nanti ujian pasti bisa lah. Dan seremnya biasanya pas skripsi tuh. Kayak gitu-gitu tuh. Udahlah ntar aja paling gue dosennya nanyanya apa sih? Paling simple-simple. Tapi nggak pernah mempersiapkan, nggak pernah menjaga-jaga. Nah, sama juga dengan kita bertemu Tuhan. Menurut Koko, terus periksa atau terus curigai diri sendiri. Walaupun sebenarnya yang kita lakukan itu sebenarnya udah ketemu Tuhan. Nah, dari pengalaman Koko
Koko tuh ngerasa ya, Koko juga ngerasa dalam perjalanan kerohanian terus bertumbuh. Yang dulu Koko ngerasa udah ketemu Tuhan, tapi Koko ngelihat diri Koko sekarang, Koko kayaknya belum ketemu Tuhan deh. Koko kayaknya harusnya lebih giat lagi deh, harusnya lebih usaha lagi deh, harusnya lebih maksimal lagi deh. Dan itu membuat Koko akan ngerasa lebih terpacu. Jangan sampai berkebalikan ya, jangan sampai kalian malah jadi patah semangat, udahlah nggak ketemu Tuhan, udahlah malas, udahlah nggak ada artinya, nggak ada signifikannya. Balik lagi, ketekunan dan kesetiaan. Itulah yang membuktikan kualitas kita, gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita harus benar-benar ngerasa curiga sama diri sendiri. Jangan sampai kita ngerasa udah aman di atas awan, tapi ternyata kita masih di dasar jurang, gitu ya. Semoga kita benar-benar bisa ngerasa terus bergumul, dan lewat pergumulan itu kita akan semakin nemuin Tuhan. Justru akan semakin nemuin Tuhan. Jadi nemuin Tuhan itu bukan cuma sekedar ambil gitar terus geleng terus kayak kusyuk gitu ya. Wah, kita udah ketemu Tuhan nih. Belum tentu. Atau bahkan ketemu Tuhan harus nangis, harus histeris. Ya, kalian nonton konser juga bisa nangis, kalian dilempar keringat sama si yang ini direkam jadi nggak usah sebut brand ya. Tapi kalian kalian nonton konser gitu kan, ketemu idola, kalian histeris bisa nangis juga gitu kan. Jadi belum tentu. Jangan mancing ya Heri ya. Bener lagi. Cuman maksudnya Koko jangan hanya sekedar melihat dari fisik atau dari atribut luarnya. Ya, terus curigai diri sendiri, jangan merasa di atas awan, terus periksa, dan justru ketika kita berjalan kayak gitu, kita malah akan semakin nemuin Tuhan. Gitu kalau dari perjalanan Koko ya. Mungkin Sheila bisa nambahin. Ya, mungkin lebih ke menyimpulkan, disimpulin mana tadi ya. Tapi salah satu kunci yang mungkin sering kita dengar juga ya, orang yang bertemu Tuhan itu pasti hidupnya berubah. Orang yang bertemu Tuhan pasti berubah. Jadi kalau kita melihat kita udah ketemu sama Tuhan apa enggak sih sebenarnya gitu ya. Karena itu sesuatu yang sering juga aku rasain gitu. Ini beneran aku jalan sama Tuhan apa enggak sih ya? Simpelnya gitu lah. Aku lagi jalan sama Tuhan apa sebenarnya aku jalan dengan pengertianku sendiri gitu. Tapi yang kita bisa lihat adalah hidup kita berubah nggak? Semakin seperti apa yang Tuhan mau apa enggak gitu. Satu. Terus terkait dengan tadi Ko Abed bilang curigai, yes, why? Karena simple. Tuhan itu sangat besar hikmatnya dan kebenarannya, dan pahamilah bahwa yang kita tahu sekarang itu belum seberapa gitu. Dan banyak hal yang sebenarnya kita belum pahami, kebenaran-kebenaran yang kita belum, mungkin kita tahu tapi kita belum alami, kayak Shivani tadi bilang ya, kebenaran itu nggak bisa cuma kita dengar, tapi kita harus alami. That's why kita harus memperkarakan hidup kita setiap saat di hadapan Tuhan gitu. Jadi kenapa kita harus mencurigai diri kita terus? Kenapa kita harus cari Tuhan terus? Karena kebenarannya itu sangat luas. Dan selalulah melihat bahwa Tuhan itu besar dan kita harus terus mencari kebenaran dan kebenaran kita. Oke. Ada Oke. Ya, kalau aku sih, kalau dari aku sendiri mau nambahin satu ayat di Lukas 18 ya. Kita baca aja Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Ini dalam terjemahan baru kedua ya, soalnya baru Alkitabnya Asik. Dibeliin siapa nih? Dibeliin siapa nih? Jadi kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, jadi dari ayat ini kita belajar harus ada urgensi untuk memperbaiki diri. Jangan seperti orang Farisi itu ya. Oh, terima kasih Tuhan, aku udah benar, aku udah
suci, aku sudah benar, aku sudah diselamatkan lebih benar daripada orang lain. Tapi dalam keseharian kita tidak berjuang. Lebih baik kita terus dalam tanda kutip menuduh diri kita, dalam tanda kutip terus meneliti apa yang kurang dalam diri kita karena kita ingin terus berkenan kepada Dia. Itu justru mentalitas di mana kita sudah bertemu dengan Allah. Oke, terakhir aku mau insight dari yang push spotlight habis ini ngomong ya. Bunda, Apa sih? jadi kamu terpaksa menghindar. Apa tau? Itu pikirannya, oh aku aman. Apa Tommy? Bisa gitu ya. Jadi apa gimana Tom? Coba dikasih pertanyaan lagi Tom. Apa Pertanyaan gimana cara kita bisa menilai diri kita mengikut Tuhan. Kadang kan orang kayak merasa aman-aman aja nih kalau mengikut Allah, akhirnya nggak berprogres gitu. Check in setiap hari. Jadi setiap kita sadar salah, mungkin sadar salah itu ada yang orang ngomongnya kasar, nggak sadar dia ngomong kasar, tapi waktu dia memukul orang dia sadar dia salah. Nah, waktu sadar salah diakui dan dibereskan, ya tadi balik lagi kejujurannya. Ketika check in setiap saat itu akan membuat seseorang tetap sadar mengikut Tuhan atau enggak. Gitu aja. Oke, terima kasih Kak Cici. Ada lagi Kak Cici? Udah. Oh, udah, oke. Oke, itu tadi ya. Nah, ini sebelum kita sampai ke segmen terakhir kita di talkshow dan sebelum kita tutup talkshow kita, aku mau survei kecil-kecilan nih untuk semakin mengingatkan apa diri teman-teman sendiri tentang komitmen yang akan dilakukan ya dari sesi hari ini. apa nih? Ayo, Yuk. bentar-bentar. Kok lama ya? Nah, ayo kita biar sama bareng-bareng lihat komitmen apa yang ingin kamu ambil hari ini. Oke, jadi teman-teman masuk Ya, slido.com ya Tom ya. ya masuk slido.com terus ketik kode itu atau lewat slido.com terus klik atau bisa scan QR-nya. Atau Supaya kita bisa dari link yang awal juga bisa ya kayaknya ya. link awal juga bisa. Link yang buat pertanyaan juga bisa. Nah, ini satu partisipan typing nih. Ditunggu. Ayo guys, biar ini bukan untuk show, bukan untuk tunjuk-tunjukkan, tapi buat jadi perenungan pribadi teman-teman. Kalau nggak kayak gini kan kita nggak ada wadah atau nggak ada sarana buat kita refleksiin diri, gitu ya. Jadi di sini nggak ada bermaksud mau kepo atau mau saling menghakimi, saling menilai, no. Tapi benar-benar kita jujur sama diri sendiri. Dan namanya nggak ada ya ini ya, jadi nggak usah takut. Langsung aja. Anonim. Dan kita nggak akan tembak siapa nih yang jawab ini, nggak. Setelah lagu sih. Putar lagu kali ya. Lagu lagu yang tadi di linknya Oh iya Fani, itu. Iya boleh sih. linknya Sambil Fani, teman-teman merenung. tempat nyamanku. Nah, nih Koko quote ya. Wis. Tuh. Tetap ramah walau dilukai. Lebih serius lagi menjalin hubungan Tuhan bukan hanya ketika membutuhkan. Oh ya bener nih, karena seringkali orang lebih banyak waktu buat ketemu Tuhan ketika butuh atau ketika ada masalah ya. Tapi kalau kehidupannya lagi aman, lagi tenang gitu ya, istilahnya kayak kisah ketika murid Tuhan Yesus kapalnya diombang-ambing ombak, langsung nyari Tuhan Yesus kan, dan Yesus ngomong kenapa kamu nggak percaya gitu. Menjadi berkat buat sesama.
Jangan mau kalah sama si jahat kalau dia mau menjauhkan kita dari Tuhan. Sejatuh apapun kita harus sadar dan balik ke Tuhan. Top. Rajin baca Alkitab dan saat teduh setiap hari, weh, keren. Dan lebih bisa menguasai diri. Ini kenapa ada namanya ya? Disiplin dan konsisten saat berkomunikasi dalam Tuhan sampai keinginan diri sendiri bisa dikesampingkan. Jadi kayaknya kalau Koko tangkep sih ini teman-teman memang lagi mau dan lagi struggling juga dengan hubungan atau komunikasi dengan Tuhan ya, kayaknya ya. Jadi kayak satu sisi ada kesadaran supaya kita punya waktu khusus sama Tuhan, tapi strugglingnya juga di situ ya. Kayak memang kita harus bikin topik khusus ini sendiri sih. Tetap ingat Tuhan setiap peristiwa, baik senang maupun duka. Berdoa, berdoa, dan berdoa, ditambah rajin ikut call. Mantap. Lebih peka terhadap realita yang sedang dialami bahwa ini adalah bahan yang terbaik dari Tuhan. Keren-keren nih. Kayak kita harus lebih banyak ngadain activity survei kayak gini deh. Dari minggu lalu juga respon bagus ya. Teman-teman lebih bisa ekspresif dalam nulis. Ini cookies beda sendiri nih. Karena biasanya ini Dan ya. harus teman-teman ini kalau anonim jadi lebih keluar kan. Iya. Harus selalu kangen ketemu Tuhan, menjadi dampak baik buat orang lain. Karena orang dapat merasakan kasih dari Tuhan. Fani dengar lagu sendiri gimana Van rasanya Van? Kok kayak mikir nanti kalau di Jogja kita setel lagu Fani enggak ya? Dianya. Tapi sebenarnya aku tuh punya pemikiran gitu ya, kalau kalau nggak kamu sendiri yang mencintai karya kamu, siapa lagi gitu. Jadi kalau aku tuh kayak, jadi kalau aku dengar lagu aku kayak bakal, gila laguku bagus banget gitu. Kadang-kadang tuh aku suka denger lagu aku sendiri gitu di sini. Kayak aku lagi nyuci, lagi ngapain gitu ya. Aku tuh kayak, dengerin lagu sendiri deh, dengerin lagu sendiri. Bukan berarti itu jutaan gara-gara aku ya, bukan berarti kayak gitu. Cuman aku tuh bener-bener, aku tuh sebelum aku upload ke Spotify kemana-mana ya, aku tuh nangis sendiri kayak, gila ya dari orang kayak aku gini yang maksudnya banyak cacat lah apa gitu ya. Kok aku bisa ya ngarang lagu sebagus ini? Bahkan kadang-kadang kayak aku bisa gini kayak, "Papa, Mama tuh komputer aku. Kamu tuh nggak bisa ngarang lagu kayak aku." Aku sampai gituin papa aku. Apalagi pas lagu Hari Ini Nanti dan Selamanya kan terakhirnya kayak, "Tetaplah engkau yang ku cinta." Aku kayak, terus papa tuh kayak nggak bisa-bisa di part itu. Terus dia kayak, aku bilang sama papa kayak, "Papa kalau misalnya nyanyiin lagu aku jangan lupa minta anak estetik nyanyiin ya, soalnya papa nggak bisa." Bener-bener kayak dia tuh kompetitor aku. Jadi kalau orang lain kan kalau denger karyanya kan kayak, jangan jangan jangan," gitu. Kayak malu banget gitu kan. Oh, kalau aku malah, ini nggak ada yang setel lagu gue di sini," kayak gitu. Karena aku mikir kayak, lagu aku bagus, memang lagu aku tuh bagus banget dan memberkati gitu, kayak bagus lah gitu. Oke, makasih. Terbukti Fani butuh promosi karena dia aja bisa merasakan dirinya handal ya. Tapi Jadi ini kayak lahir dari Pak Eras tahu. Dia tuh kayak, papa tuh suka banget kalau khotbah ngomong gini, "Saya tuh nggak bilang saya bener ya, tapi lu tuh kata-kata itu." Terus kayak kata-kata gini, "Aduh, saya tuh kadang-kadang bingung kenapa saya nggak bisa ngarang lagu kayak gini lagi. Saya nggak bisa balik kayak gini lagi. Saya tuh kadang-kadang kagum loh, kok bisa ada kata-kata kayak gini." Kayaknya ya benih-benih kayak gitunya lahirnya memang dari dia sih. turunan. Sama Andre, lagu Lebih Dalam Lagi itu juga ciptaannya Cevani. Oh, Lebih Dalam Lagi tuh bukan, itu ciptaannya Pak Robert and Lea. Itu tuh aku nyanyiin pas aku tuh tahun 2017. Jadi kalau kalian lihat album yang ungu, ini kayak apa? Press conference album Seven Erastus. Jadi kalau kalian lihat di album aku kan ada yang warna ungu tuh, ada warna ungu terus, nah ungu itu sebenarnya campuran dari aku SMA sampai kuliah. Jadi itu sebenarnya album yang aku paling nggak suka gitu karena di situ ada karya-karya yang bukan karya aku. Nah, tapi waktu udah mulai di titik rendah itu udah mulai karya aku, tapi masih ada karyanya Kwepen sama Papa. Nah, yang terakhir udah nggak ada Kwepen, nggak ada apa-apa, cuma aku doang. Yang terakhir. Iya. Koko masih Gitu. yang dari album Ungu tuh. Iya, aku tuh kadang geli kok kalau denger album yang ungu, kayak apalagi kalau denger lagu kelegaan ya. Beda Itu banget. orang-orang
Orang-orang yang mention aku nyanyi lagu, yang mention aku pakai lagu kelegaan jarang aku repost. So, guys, kalau mau di repost jangan pakai lagu kerjaan ya. Ci, kalau BBB Ya itu lagu-lagu ciptaan yang siapa, ungu Ci? gitu. Kenapa? BBB, Yang mana? bukan basa-basi. Oh, Oh, BBB. itu zaman koko Aduh, kecil. ampun banget. Itu tuh kayak perpaduan gitu deh. Aduh, itu banyak banget orang-orang di situ. Cuman di situ Koepen udah ngarang lagu. Di situ kayaknya ada lagu aku deh yang ini. Tuhan menyertai Oh, itu lagu siapa nih? hidupku. Kan ada lagu itu. Wah. Itu Man. aku ngarang waktu lagi SMP. Perkara aku ngarang Wow. lagu itu tuh masih perkara kenapa nilai fisika aku jelek gitu. Jadi aku nyanyi lagu itu. Dan Itu- sekarang dinyanyiin di umum. Itu lagu Masih Dunia Masih Indah, Van. Itu aneh banget, makanya kata-katanya kayak seberat apapun rintangan menghadangku, itu bener-bener kayak aku sampai bingung. Itu dinyanyiin kan di umum kayak hari Minggu, aku sampai malu kadang-kadang kayak serius nih nyanyiin lagu ini. Cuman ya begitu, mau ngomong apa lagi kan, mereka yang nyanyiin, ya udahlah. Nanti nih aku bulan Juni aku pulang, aku mau launching satu lagu. Cuman Juni aku baru rekaman mungkin. Tapi kan mesti Koepen dulu nih launching ya, jangan bersamaan kita. Nanti HN3 jadi ini ya, orang-orang di belakang musik video klipnya ya. Siap, nanti Waduh. Harry jadi modelnya. Harry jadi Kalian nanti modelnya. lihat ya. Kalian nanti Paling- lihat video klipnya Koepen yang baru mau keluar ini. Bulan-bulan minggu-minggu depan ada video klip. Nah, kalian lihat itu. Terus kalian mikir, video klip nextnya aku juga gitu tapi ada kalian. Nah, kalian lihat dulu tapi ya. Gitu, Pak. Lagunya Koepen yang baru fun banget, ini banget, semangat banget lagunya. Nah, itu lagu-lagu dan lagu-lagu Pak Eras yang baru tuh juga kayak Tuhanlah kekuatanku. Nah. Itu juga aku shock loh dia ngarang lagu kayak gitu. Iya. Kayak Fani, lumayan baru. Kenapa? Tuh Harry. ini tahu lagu ini nggak sih? Di Lagu apa? langit bumi yang baru. Tahu lagu itu nggak? Gimana? Aku aja nggak denger kamu nyanyi lagu apa. Gimana? Itu Ciela biar nyanyiin dia lebih jelas. Nyanyi ulang coba. Ayo nyanyi ulang. Ada di langit bumi yang baru